itu kan, dari mulutnya langsung disedot seperti itu guys. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau bercerita tentang kasus yang pernah heboh pada zamannya ya, terutama tahun 97. Ini kasusnya namanya Dukun AS atau Ahmad Suraji. Jadi dia itu telah membunuh 42 orang guys. 42 orang itu cewek semua. Ceritanya, jadi dia dilahirkan di Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang, itu pada tanggal 10 Januari tahun 49. Dia bapaknya namanya Jagon, ibunya namanya Sartik. Ibunya itu ibu rumah tangga biasa ya guys ya. Kalau bapaknya itu memang di daerah Deli Serdang waktu itu terkenal dengan orang pinter. Dia itu sebagai orang pinter guys. Dukun juga lah gitu, disebut dukun juga bisa ya. Jadi si Ahmad Suraji ini lahir sebagai nama Sagimin guys. Dia itu adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Si Cagimin cilik ini pada umur 7 bulan dia itu udah meninggal sama bapaknya. Bapaknya waktu itu sakit guys. Jadi setelah itu dia akhirnya hanya tinggal bertiga sama ibu dan sama saudaranya. Rupanya si Sagimin ini atau si Ahmad Suraji ini entah kurang didikan atau gimana ya, karena ibunya juga kan kerja, sering ninggalin dia seperti itu kan. Jadi si Sagimin ini berubah jadi anak yang lumayan liar kalau saya bilang gitu. Dia lumayan liar. Pernah waktu kecil karena nakal mungkin ya, kalau orang Jawa mungkin bilang pecicilan gitu. Dia sampai pernah jatuh ke dalam sumur guys. Sumur di Sumatera itu dalam guys, sama kayak sumur di Jawa Timur seperti itu kan, sumur lama itu dalam. Dia jatuh bisa selamat loh guys. Padahal udah dalam, airnya juga dalam gitu, dia bisa selamat. Makanya sejak peristiwa itu ibunya itu manggil dia namanya si Nasib. Aduh nah, nasibmu bagus amat nah, masih hidup, mungkin seperti itu. Makanya dia disebut si Nasib sip gitu kan. Terus si Nasib ini kita nyebutnya jadi si Nasib ya. Jadi terus si Nasib ini mendapat julukan baru kemudian guys. Jadi dia itu anaknya ini si Nasib sering bawa-bawa kelewang. Kalau kemana-mana tuh bawa-bawa kelewang gitu. Emang kalau zaman-zaman dulu, apalagi kalau di daratan Sumatera itu ya, orang-orang itu rata-rata emang pada bawa senjata tajam sih. Nah kalau si Nasib ini senengannya bawa kelewang. Nah pada suatu ketika si Nasib Kelewang ini namanya jadi Nasib Kelewang nih. Si Nasib Kelewang ini pernah mencuri kerbau di desa tetangga sebelah guys. Ketemu apesnya, dia tertangkap. Setelah tertangkap dia dipenjara tuh. Nah setelah keluar dari penjara, akhirnya dia merubah namanya sendiri guys. Jadi namanya jadi Ahmad Suraji gitu. Saya belum dapat info nih kenapa namanya jadi Ahmad Suraji gitu kan. Dia dapat dari mana gitu, saya nggak ada info. Jadi dia pokoknya ganti nama jadi Ahmad Suraji dengan harapan dia itu pengen dengan nama yang baru dia akan mendapatkan peruntungan yang baru, mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi seperti itu. Hingga waktu berjalan guys, waktu berjalan sampai berusia 27 tahun nih si Ahmad Suraji ini. Si Ahmad Suraji ini menikah dengan gadis dari Pekanbaru namanya Tumini. Di pernikahan itu dia dikaruniai 4 orang anak dan semuanya laki-laki guys. Suatu ketika guys ya, ini Ahmad Suraji tiba-tiba pengen nikah lagi. Dia bilang sama ibunya, "Bu, saya pengen nikah lagi dong," gitu ya. "Hah? Pengen nikah lagi?" Tapi ibunya pada waktu itu nggak apa-apa gitu kan. Ya udah terserah lu aja, lu udah gede juga gitu seperti itu. Silahkan. Tapi yang bikin ibunya shock dan marah, dia itu pengen nikah dengan adik iparnya sendiri. Jadi si Tumini ini istrinya itu punya adik 2. Punya adik 2 itu namanya Tuminah dan Natiah namanya. Itu dia pengen nikahin gak satu orang guys, dua-duanya dia pengen nikahin gitu. Ya jelas shock dong ibunya ya. "Hah? Gila lu apa?" Ibunya marah guys pada waktu itu. Cuman si Ahmad Suraji ini bersikeras gitu. "Udah pokoknya aku pengen nikah sama itu adik iparku 2 orang." Nikahlah mereka guys, dua-duanya dinikahin sekaligus. Jadi akhirnya ada 3 istrinya guys ya.
parahnya lagi tiga-tiganya itu dijadiin satu rumah guys, tiga-tiga. Jadi mereka berempat di satu rumah, tambah anak yang Tumini tadi ya, ada 4 kan, jadi 8 orang di satu rumah gitu kan. Dalam perjalanan waktu itu si ibu terus menentang guys. Jadi meskipun udah nikah itu ibunya marah-marah aja. Lu apa sih, malu mungkin ibunya ya, yang kebayang juga siapa orang tua mana juga sih yang bakal setuju gitu kan. Marah-marah terus itu karena gara-gara pernikahan itu. Akhirnya si ibunya itu malah diusir guys, diusir sama si Ahmad Suraji ini. Akhirnya hanya tinggal berdelapan nih, tadinya kan 9 sama ibunya ya. Sejak usia 12 tahun ya, ini si Ahmad Suraji ini sangat senang dengan ilmu-ilmu perdukunan guys. Jadi mungkin memang biasanya gitu ya, kalau bapaknya itu jadi apa gitu, anaknya itu pengen jadi seperti bapaknya, seperti itu. Emang gitu sih, kalau di mana-mana juga rata-rata gitu ya, anak itu pengen jadi seperti bapaknya. Begitu juga dengan si Ahmad Suraji. Si Ahmad Suraji ini sangat senang dengan ilmu perdukunan guys. Jadi bapaknya tuh rupanya ninggalin buku-buku, kitab seperti itu ya, mungkin isinya kayak mantra-mantra seperti itu. Dia pelajarin sampai pernah dia itu mungkin ada temennya sakit, dia kasih minum air putih dengan dia doa-doain dulu, kebetulan manjur seperti itu. Nah, tapi sejak peristiwa yang sederhana itu guys, nama dia itu jadi terkenal. Seenggaknya di desa dia gitu ya, cukup populer bahwa dia itu orang pinter gitu loh. Orang pinter, bisa nyembuhin orang seperti itu. Makanya sejak dia terkenal sama masyarakat itu diberi sebutan sebagai datuk. Jadi setiap hari itu nggak pernah sepi guys, ke rumahnya itu orang minta pengen cantik, pengen suaminya lengket terus, pengen suaminya nggak kabur, pengen pesugihan, macem-macem ya, tahayul gitu ya. Itu aduh, jangan diikutin guys, itu namanya syirik guys ya, jangan diikutin. Hingga pada suatu ketika, pada suatu malam si Ahmad Suraji ini bermimpi guys. Dia bermimpi didatangi oleh bapaknya. Dia bilang, si bapaknya ini ya, dalam mimpinya itu bilang, saya akan memberimu ilmu yang maha kuat atau maha hebat. Karena ilmu ini selain bisa menjatuhkan lawan atau perlindungan diri, ilmu ini juga bisa untuk menyembuhkan dan membantu orang lain seperti itu. Memang kalau mimpi, kalau menurut saya ya, mimpi itu jin deh. Gak ada, seperti itu gak ada guys. Itu tuh yang ada jin seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, keesokan harinya setelah si Ahmad Suraji bangun dari tidurnya, dia itu bimbang guys. Karena dalam mimpinya itu si bapaknya memberikan syarat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Syaratnya itu lumayan tidak masuk akal ya. Kalau saya bilang tidak masuk akal, lumayan berat juga. Dalam mimpinya tersebut, si Ahmad Suraji ini agar dapat bisa dapetin ilmu yang hebat tadi itu, syaratnya itu dia harus membunuh 72 orang wanita guys. Udah gitu 72 orang wanita ini harus disedot air liurnya, dihisap air liurnya gitu. Kayak gimana sih disap air liur? Bingung gue disap air liurnya. Kalau di film gue terus terang saya pernah nonton ini. Gue pernah nonton dulu waktu filmnya Petaka di kebun. Oh, misteri di kebun tebu waktu itu. Jadi maksudnya menghisap air liur itu kan kalau film jadul tau sendiri guys ya. Ini kepala ceweknya gini, keluar cahaya tuh yang shoot gitu. Itu mungkin pikirannya sutradara itu ya. Tapi kalau di sini kan jelas suruh menghisap air liurnya, menyedot air liurnya. Kalau menurut saya ya gitu kali guys ya, langsung sedot gitu ke mulutnya seperti itu ya. Mungkin seperti itu guys. Nah, dia tuh bimbang. Waduh, syaratnya berat amat nih, harus membunuh 72 wanita. Akhirnya dia memutuskan, mungkin dasar namanya kalau dukun ya, mungkin pengen tambah hebat gitu seperti itu. Dan lagi pikirannya sebenarnya ada baiknya juga sih. Jadi dia mikir, biarlah aku membunuh 72 orang, tapi yang bakal aku selamatkan, sembuhkan dengan ilmu tersebut akan lebih banyak lagi.
Ya baik-baik nggak baik ya guys ya. Bingung pendapat kalian, tertulis deh di komen ini soal pikiran si Ahmad Suraji ini. Akhirnya dia mulai menyusun rencana bagaimana cara membunuh cewek-cewek ini sebanyak 72 orang. Jadi dia punya target ini guys. Jadi caranya, si perempuan atau si pasien ya yang datang ke rumah dia biasanya kan minta cantik, terutama mereka yang minta kecantikan guys. Mereka yang minta kecantikan, auranya dikeluarkan seperti itu kan biasanya. Itu dia harus ketemu dia malam-malam di pinggir desa guys. Jadi di pinggir desa pada malam hari harus bertemu berdua nih, janjian di situ. Kenapa harus berdua dan kenapa harus malam? Karena mungkin pertemuan ini jangan sampai tahu orang gitu ya. Ahmad Suraji maksudnya orang lain jangan sampai tahu bahwa saya ketemuan dengan si A ini, korban yang mau saya bunuh ini. Nah, setelah ketemuan, si A ini diajak ke belakang rumahnya. Jadi diajak ke rumahnya, ke belakang rumahnya si Ahmad Suraji itu. Jadi kebetulan di belakang rumahnya itu adalah kebun tebu guys, kebun tebu. Ya kebun tebu tahu sendiri kan ya, suka apa, rindang banget, mepet-mepet gitu kan. Tebu itu udah gitu gelap seperti itu. Si korban itu nanti disuruh telanjang guys, suruh menanggalkan bajunya semua sampai telanjang bulat. Setelah itu si Suraji ini akan bikin lubang. Jadi dia bikin lubang di tanah itu untuk ngubur korbannya sebatas leher. Kalau Suraji bilang ke korbannya, jadi maksudnya itu adalah bertapa guys. Si korban ini dimasukin ke lubang, dikubur sampai sebatas leher. Itu namanya tapa mendem, disebutnya tapa mendem. Jadi itu adalah ritual untuk mendapatkan aura kecantikan seperti itu. Biasanya korban yang udah nafsu pengen cantik biasanya buta maksudnya apapun dilakukan gitu, asal dia benar-benar cantik, semua orang pada suka sama gua gitu kan. Ya rata-rata korban pada mau guys, nurut aja gitu. Begitu si korban masuk, dipendem segini, dikubur sebatas leher, dicekik. Setelah korban dicekik mati, disedotlah itu air liurnya gitu kan, dari mulutnya langsung disedot seperti itu guys, disedot. Nah si istrinya kan, si istri pertamanya itu namanya Tumini, rupanya dia itu ikut andil guys. Jadi ikut andilnya itu si istri ini adalah nyimpenin baju-baju korban sama harta korban kalau ada ya, perhiasan seperti itu, sama kadang dia ngebantuin ngubur gitu, bantuin si suaminya ini ngubur seperti itu. Hal ini dilakukan dari tahun 86 sampai tahun 1997 guys. Jadi udah 11 tahun loh. 11 tahun itu nggak kecium ya kejahatan itu. Hebat juga nih si Ahmad Suraji ini. Nguburnya rapi apa gimana gitu ya. Apa polisi malas ngurusin ya, nggak tahu juga ya. Hingga pada tanggal 27 April 1997 Ahmad Suraji ini mengalami apesnya guys. Hari apesnya berawal dari tanggal tersebut. Jadi pada tanggal tersebut masyarakat dihebohkan oleh penemuan mayat wanita di kebun tebu guys, namanya Sri Kemala Dewi. Jadi si mayat ini sudah hampir membusuk ya, karena sudah 3 hari, perkiraan polisi itu mayat ini udah 3 hari umurnya meninggalnya itu. Orang tua dari mayat ini atau dari Sri Kemala Dewi ini memperkirakan bahwa si Dewi ini dibunuh oleh suaminya guys. Karena sebelum dia meninggal atau berapa hari yang lalu itu, mereka itu bertengkar, suami istri bertengkar hingga akhirnya suami istri ini pisah ranjang, pisah rumah guys. Makanya si ibunya ngira Sri Dewi ini adalah dibunuh oleh suaminya sendiri seperti itu. Tapi kan polisi nggak bisa sembarangan guys ya, polisi nggak bisa sembarangan lo tersangka gitu, lo kemudian nggak bisa guys, sampai ditemukan bukti yang benar-benar kuat membuktikan seperti itu. Hingga si polisi dalam rangka masih menyelidiki untuk mencari bukti-bukti yang kuat bahwa pembunuhnya adalah suaminya. Tahu-tahu ada temennya si Dewi guys, temennya si Dewi ini melapor ke polisi. Dia itu bilang bahwa sebelum kematian si Dewi, dia itu mengantar ke rumahnya Ahmad Suraji. Dari situ akhirnya polisi mulai mencurigai. Maksudnya memulai mencurigai adalah mereka membuka file lama tentang
orang-orang yang hilang di desa tersebut dan di desa sekitarnya gitu kan. Banyak peristiwa hilang, emang banyak banget yang hilang guys, tapi kasusnya itu nggak pernah terpecahkan seperti itu. Dan yang terakhir ini kan jelas ditemukan mayat di kebun tebu seperti itu. Akhirnya polisi ini setelah membuka file-file lama, mereka lihat nama-nama yang ada itu sebagian besar adalah pasien dari Ahmad Suradji. Akhirnya polisi menyimpulkan atau menemukan benang merah gitu ya. Jadi dari sekian banyak orang hilang sampai si Sri Kemala Dewi ini yang mayatnya ditemukan, itu semua itu pasien dari Ahmad Suradji. Jadi untuk keperluan penyelidikan, akhirnya si polisi ini menuju ke rumah Ahmad Suradji. Mereka langsung menanyai si Ahmad Suradji ini kan, "Kamu kenal Sri Kemala Dewi?" "Ya kenal," katanya. Dan si Ahmad Suradji ini mengaku bahwa Sri Dewi emang dari rumahnya, pernah ke rumahnya gitu. Tapi setelah sebelum maghrib itu suruh pulang gitu. Jadi berobat seperti pasien yang kebanyakan, sebelum maghrib pulang. Jadi nggak ada apa-apa gitu ngakunya si Ahmad Suradji seperti itu. Polisi nggak percaya guys. Mereka langsung menggeledah rumah Ahmad Suradji dan betul ditemukan berbagai barang bukti, mulai dari baju-baju korban, terutama bajunya si Sri Kemala Dewi ini, karena kan orang tuanya ngenalin gitu, temennya juga ngenalin, oh ini bajunya si Sri Kemala Dewi waktu diantarin ke rumahnya Ahmad Suradji seperti itu. Dan ada jam tangan, terus perhiasan segala macem itu ada di rumah Ahmad Suradji. Sudah jelas akhirnya polisi dapat membuktikan dan punya bukti untuk menangkap si Ahmad Suradji. Akhirnya Ahmad Suradji dan ketiga istrinya semuanya digelandang ke kantor polisi guys. Dalam penyelidikan itu ternyata akhirnya ditemukan hanya istrinya yang pertama yang terlibat, si Tumini ini, karena dia kan memang terlibat ya, dia bahkan nguburin, nyimpenin baju, nyimpenin harta seperti itu. Kalau yang istri yang dua ini dia dipulangkan karena tidak terbukti membantu si Suradji ini. Nah, waktu di kantor polisi si Ahmad Suradji ini diinterogasi guys. Dia akhirnya mengaku, tapi dia mengakunya membunuh hanya 16 orang gitu kan. Akhirnya setelah didesak terus dan diinterogasi terus menerus, dia akhirnya mengaku telah membunuh 42 orang dan istrinya Tumini itu terlibat. Dan semuanya terbuka akhirnya dalam interogasi tersebut. Dia mengaku membunuh 42 orang karena dia mendapat bisikan dari ayahnya, sampai persyaratannya harus menghirup air liur korban, semuanya terbuka di kantor polisi guys. Hingga akhirnya Ahmad Suradji ditangkap dan disidangkan. Sidang pertama itu tanggal 22 Desember tahun 1997 guys. Itu sidang saya ingat rame banget kayak pasar malam guys. Sampai persidangan itu dijaga sama 4 peleton polisi loh. Jadi polisi ini emang khawatir ya. Maksudnya takutnya masyarakat emosi atau gimana seperti itu kan. Makanya dijaga 4 peleton. Itu kayak pasar malam yang jualan banyak. Tapi sebenarnya masyarakat nonton ini bukan emosi ngamuk ya. Jadi mereka kalau diwawancarai pada waktu itu cuman pengen lihat ya Ahmad Suradji itu mukanya kayak gimana sih, kayak gitu sih, aneh. Pengen lihat aja, pengen tahu seperti itu. Kemudian pada saat persidangan guys, Ahmad Suradji ini kembali membantah guys. Jadi dia membantah, saya tidak membunuh. Demikian juga istrinya juga ngaku nggak ngebunuh, nggak ngebantu suaminya seperti itu. Jadi itu tuduhan adalah tuduhan bohong semua seperti itu. Hingga pada akhirnya tanggal 24 April 1998 hakim memberikan keputusan, dan keputusan itu adalah hukuman mati. Ahmad Suradji dihukum hukuman mati, sedangkan istrinya Tumini dihukum seumur hidup. Mendengar keputusan hakim tersebut, si Suradji ini bukannya takut atau shock atau gimana ya, dia tenang aja gitu guys. Si wartawan kan pada motoin gitu ya, pengen tahu ekspresinya si Ahmad Suradji setelah mendengar keputusan tuh gimana, shock atau gimana. Mereka siap-siap moto. Cool dong, Ahmad Suradji cool, senyum, lihat ke wartawan senyum guys, santai seperti itu. Akhirnya jawaban dia hanya lirih doang, saya minta banding.
Udah gitu aja jawaban si Ahmad Suraji waktu itu. Upaya banding pun dilakukan guys. Jadi sampai waktu itu tahun 98 ya, 27 Juni 98, majelis hakim menolak banding dari Suraji. Demikian juga kasasi yang diajukan oleh Ahmad Suraji ke Mahkamah Agung ditolak juga oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 September tahun 2000 guys. Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali yang diajukan si Ahmad Suraji ini pada tanggal 28 Mei 2003. Kemudian istrinya dikirimkan ke penjara guys. Kalau Ahmad Suraji menunggu vonis hukuman mati itu dengan tenang guys, dengan sabar ya. Jadi maksudnya itu santai aja gitu. Dia kegiatan sehari-hari itu ngurusin ikan, tau nggak? Ngurusin ikan yang ada di kolam di penjara itu, dia tugasnya ngurusin itu aja seperti itu. Dia juga mendapat bimbingan rohani seperti napi yang lain. Biasanya kalau di penjara sering dapat bimbingan rohani seperti itu guys. Dia juga sempat bilang rindu sama istri-istrinya, sama anak-anaknya. Hingga akhirnya pada tanggal 2008 Ahmad Suraji mendengar berita bahwa saatnya eksekusi mati bagi dirinya sudah dekat. Sebagai manusia biasa dia shock guys. Shock, stres, kaget. Jadi meskipun surat resminya belum nyampe ke dia bahwa hukuman mati itu kapan, tapi dia udah dengar dari berita-berita di koran, dari di TV, bahkan bahwa bentar lagi dia akan dihukum mati. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2008 Ahmad Suraji dihadapkan pada 12 orang juru tembak. Sebelum Ahmad Suraji dihukum mati, biasanya kan narapidana itu dikasih satu boleh minta apa aja seperti itu kan. Dia itu permintaan terakhirnya adalah ingin berkumpul kembali dengan istrinya yang pertama yang di penjara juga itu, Tumini. Dia ingin bertemu dan ingin bermesraan yang terakhir kalinya. Sedih juga guys, sedih ini. Akhirnya pada jam 10 malam waktu Indonesia Barat, 12 anggota juru tembak itu berjejer. Di antara 12 penembak itu ada 3 yang terisi peluru tajam. Yang sisanya itu senjatanya kosong. Mengarah ke jantung Suraji. Jam 10 tepat, das, nyawa Suraji melayang. Itulah akhir kisah dari sepak terjang dukun AS yang sempat menghebohkan Indonesia pada tahun 1997. Demikian kisah dari saya, semoga kalian semua terhibur. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.